Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai membuat prosem atau program semester, di mana dalam membuat prosem atau program semester kita harus sinkronkan atau harus berdasarkan minggu efektif dan program tahunan yang telah kita buat pada video sebelumnya, sehingga harus sama dan harus sinkron satu sama lain, tidak boleh membuat sendiri-sendiri gitu ya. Oke, selamat menyimak. Oke, sebelum menyimak, nanti apabila ada koreksi atau masukan dan saran silahkan tuliskan di dalam kolom komentar. Oke, selamat menyimak. Oke, sebelumnya kita buka dulu file. Di sini kita pakainya Excel ya, sehingga kita lebih bisa memasukkan warna-warna dan lebih mudah dalam menginputkan data-data di sini. Yang kita pakai program Excel, dan nanti mungkin bisa dicetak dalam bentuk dokumen juga bisa. Mata pelajarannya adalah kimia, kelasnya kelas 10 MIPA 3 dan semester gasal atau semester ganjil semester 1. Kemudian tahun pelajarannya 2020-2021. Kemudian alokasi waktunya yaitu 3 jam pelajaran. Oke, di sini 3 jam pelajaran untuk mata pelajaran kimia kelas 10 MIPA semester 1. Karena ini rencana program semester tahun pembelajaran 2020-2021, sehingga ini hanya satu semester saja ya, sehingga kita masukkan di sini misalnya semester gasal atau semester 1. Untuk semester 2 sama formatnya, kita sesuaikan dengan minggu efektif yang telah kita buat dan program tahunan yang telah kita buat, sehingga nanti formatnya sama. Intinya yang sebagai contoh di sini adalah semester 1. Oke, di sini ada yang pertama kode KD atau kode kompetensi dasar. Ini kodenya 3.1, di mana 3 ini tadi ya artinya adalah KI 3, kemudian di sini berarti KD-nya 3.1 gitu ya. Ini 4 berarti ini KI 4, berarti KD-nya 4.1 gitu. Kemudian di sini masuk kompetensi dasarnya, ini juga harus sama dengan minggu efektif di dokumen minggu efektif dan program tahunan harus sama. Kemudian alokasinya juga harus sama, tidak boleh dirubah-rubah atau berbeda di setiap dokumennya. Semuanya harus sama. Oke, kita masuk di sini ada formatnya. Waktu pelaksanaan semester ganjil kita mulai dari bulan Juli, biasanya bulan Juli sampai bulan Desember itu semester 1. Di sini karena tahun pelajaran 2020-2021, maka di sini kita mulai di bulan Juli 2020. Oke. Kemudian di sini minggu yang pertama, karena di bulan Juli berdasarkan minggu efektif yang telah kita buat di sini ada 5 minggu. Di mana minggu yang pertama ini kok warnanya kuning, artinya apa? Ini 1-2 ini kok warna minggu 1-2 kuning, artinya apa? Kita lihat keterangannya di sini, ada keterangan, oh ini artinya libur semester, kuning artinya libur semester. Kemudian ini 3, ini apa? Minggu ketiga kok hijau, ini artinya apa? MOS atau masa orientasi siswa baru, masa orientasi atau penerima itu ya, pengenalan lingkungan sekolah. Warnanya hijau, ini berarti kan kelas 10, berarti ini tidak efektif minggu ketiga karena biasanya itu kelas 10 masih siswa baru gitu ya, masih melaksanakan kegiatan MOS, sehingga ini hijau artinya MOS. Kemudian masuk ke minggu 4 mulai efektif ya, ini efektif. Nah, sekarang kok kita masuk ke pembahasan angka-angka ini, maksudnya apa? Oke, kita akan bahas di sini. Oke, kita lihat di sini terlebih dahulu karena 4 sudah minggu efektif. Kita lihat alokasi waktunya di sini ada 2 jam pelajaran. Di sini yang ini 2 jam pelajaran. Oke, berarti minggu yang ini kan kita satu hari itu langsung 3 jam pelajaran ya. Satu hari langsung 3 jam pelajaran, sehingga di sini kita masukkan di sini misalnya yang ini kan maksimal 2 JP, sehingga kita masukkan 2 JP. Oh, masih ada sisa, ini berarti 1 kan 3, ini 2 tambah 1 3 ya, 2 tambah 1 3, ada 3 JP. Kemudian berarti ini kan masih dipakai 1 ya, berarti masih ada sisa 1 di pertemuan di minggu kelima, masuk sini 1 dan 1 tambah 1 tambah 1 2. Oke, udah lengkap, 1 tambah 1 2. Oke, udah habis. Oh, sini ada ulangan harian. Nah, ini yang akan kita bahas. Ini kan ulangan harian sudah tahu di sini, berarti kita laksanakan di minggu kelima setelah ini ya. Setelah ini selesai, berarti minggu kelima ini kita laksanakan ulangan harian, di mana ulangan harian sendiri dilaksanakan selama 2 jam pelajaran, sehingga tepat ya, ini 1 tambah 2 3, karena
setiap pelajaran itu 3 jam pelajaran sudah tepat 3 ya. Oke. Kemudian kita masuk di bulan Agustus. Dimana di bulan Agustus di sini yang ini kita butuh waktu 3 JP. Sehingga sini lengkap 3 JP 1 hari bahas ini gitu ya. Lengkap. Oke, pindah ke minggu yang kedua. Minggu kedua efektif. Di sini juga pas 2 ini. Masuk 2. Oh, ternyata harus ada 3, masih ada sisa 1 JP. Kita gunakan buat membahas yang ini. KD 3.3. Masih ada. Kemudian 2 tambah 1 3. Oh, udah lengkap. Udah lengkap ya. 3. 1 harinya kan 3 JP. Kemudian ini masih sisa 1 di sini 1. Kok ini warna merah muda atau pink, ini artinya apa? Kita lihat di keterangan. Nanti kita sesuaikan dengan minggu efektif yang telah kita buat atau berdasarkan kalender akademik yang kita buat. Warna-warna ini juga dasarnya ada di kalender akademik ya. Kok warna pink ini artinya apa? Kita lihat. Oh, ini artinya libur nasional atau hari besar keagamaan. Mungkin ada hari apa gitu libur, ini pink, kita warnai pink sehingga ini, atau hari libur apa itu kita warnai pink, hari di bulan Agustus itu libur. Minggu yang ketiga ini libur. Kemudian berarti sini ada, kemudian kita lanjut ke minggu yang keempat. Di sini kan tadi sudah kita isikan ini 3, ini masih sisa ya, masih digunakan 1, berarti masih ada 1 di sini, kita masukkan di sini di minggu yang keempat 1. Kemudian di sini kita lanjut lagi, berarti sini menentukan letak unsur ini, suatu unsur ini masuk ke 2 jam dan lengkap, berarti ini 3 ya. Oke. Masuk ke minggu ke-1 di bulan September. Di bulan September ini tadi masuk bulan, ini masuk bulan September ya. Menganalisis KD 3.4, menganalisis kemiripan sifat, ini masuk minggu September, minggu pertama September. Kemudian ini 1 ini menalar kemiripan dan sifat, ini kita masukkan 1. Kemudian ulangan harian yang kedua ini pas ya 3. Oke, lengkap ya. Ulangan harian yang kedua dilaksanakan di minggu kedua bulan September. Kemudian di sini kok ada warna biru ya, ini biru. 2 minggu ini biru kenapa? Kita lihat ada PTS, ternyata ada PTS atau penilaian tengah semester yang sudah terjadwalkan tadi, sehingga tidak efektif buat kegiatan pembelajaran karena ini hanya digunakan buat ujian tengah semester gitu ya. Kita kemudian masuk ke, berarti lanjut ke bulan masih September di minggu yang kelima ini ya, minggu kelima. Minggu kelima sini kita masuk di KD 3.5, membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen dan seterusnya. Di sini kita alokasikan 3 jam. Oh, lengkap, berarti pertemuan minggu kelima ini lengkap 3 jam bahas materi ini. Oke, kemudian di Oktober minggu pertama ini 2 jam untuk yang ini KD 4.5, 2 jam. Kemudian oke, terus ini kan masih 2 jam udah habis, kemudian kok tiba-tiba ini warna ini kan warna oranye, ini kan artinya ulangan harian. Oke, berarti kalau misalnya kita susunnya di sini misalnya 1, misalnya gini ya, 1, kemudian untuk ulangan harian 3 ini, terus kita pasti sininya masih 1 gitu kan, ini masih 1. Nggak mungkin juga kan ulangan harian itu terpotong di 2 kali pertemuan, di pertemuan yang pertama dan pertemuan yang kedua, itu tidak mungkin juga kan. Sehingga di sini kita inisiatif membuat jadwalnya itu harus tidak boleh dipisah. Ulangan harian itu satu kesatuan, tidak boleh dipisah, sehingga harus dilaksanakan 1 hari itu ya. Tidak misalnya tidak mungkin juga seperti ini juga gitu kan, sehingga harus dipisah. Berarti ini kita kosongkan, berarti harus minggu yang selanjutnya ini atau minggu yang kedua ini kita laksanakan ulangan harian yang ketiga. Terus ini kan masih 2, terus sisanya di mana? Ini sisanya dibahas 3.6, bahas di KD 3.6, sehingga ini kan udah pas 3 ini ya, 2 tambah 1 3. Ulangan hariannya harus tidak boleh dipecah-pecah atau harus satu kesatuan gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang ini. Kemudian sisanya berapa? 3 kurangi 1, masih ada sisa 1. Oh, ini kan udah ulangan harian, berarti masih 1 kan, 1 hari 3 JP ya, berarti 2 tambah 1 3. Dan ini masih 2, 1 tambah 1 2, padahal 3, alokasinya 3 JP, sehingga sisa 1 lagi kita bahas di pertemuan selanjutnya di minggu yang ketiga bulan Oktober, sehingga di sini bulan Oktober maksudnya. Oke, sekarang udah lengkap 1 2 3, udah 3 ya.
Berarti yang ini sudah selesai dibahas. Kita lanjut ke pembahasan di KD 4.6. Di KD 4.6 itu alokasi waktunya 2 JP, sehingga tepat ya 2 JP. Sehingga 1 tambah 2, 3 udah lengkap, 1 kali 3 JP. Kemudian masuk ke minggu yang selanjutnya, ini minggu yang keempat bulan Oktober. Minggu yang keempat di bulan Oktober ini artinya kita masuk ke KD 3.7, di mana ini kan 2 JP, pas ya 2, ini 1, 3, ini kan pas 3, berarti ini ada sisa 1, 2 tambah 1, 3, ini masih 1 tambah 1, 2. Kemudian ulangan harian yang terakhir, ulangan harian yang keempat, ini kan 2 JP, pas ya ini 2 JP, sehingga 1 tambah 2, 3. Keterangan warna oranye ini artinya adalah ulangan harian gitu ya. Oke, udah pas ini 3. Terus gimana, ini masih ada warna oranye, ini artinya apa? Abu-abu, sorry. Warna abu-abu ini artinya apa? Ada di bulan November 2, di minggu kedua, ketiga, dan keempat, ini kok warnanya abu-abu. Ini artinya apa? Kita lihat di sini. Artinya jam cadangan. Nah, di sini artinya adalah jam cadangan. Kita punya jam cadangan yaitu 3 minggu, di mana setiap jam pelajaran kan 3 JP. Berarti 3 kali 3 adalah 9 JP. Kita punya jam cadangan 9 JP. Kita lihat di minggu efektifnya. Kita lihat di minggu efektifnya 9 JP enggak? Di semester 1, oh 9 JP. Berarti benar ya. Dalam menyusunnya sudah sinkron, sudah sama. Sehingga 9 JP, oh udah tepat. Kita lanjut dulu. 9 JP udah tepat ya ini ya. 3 minggu. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat di bulan November. Terus ada keterangannya di sini. Kita lihat keterangannya apa ini. Kita baca. Jam cadangan yang disiapkan maksimal ada 9 JP. Kita perbesar dulu. Ada keterangannya. Jam cadangan yang disiapkan maksimal ada 9 JP. Bisa digunakan tidak mesti pada minggu kedua, ketiga, dan 4 bulan November. Disesuaikan dengan kebutuhan saat pelaksanaan di kelas. Artinya apa di sini? Kok ada keterangan seperti itu? Artinya adalah bahwa ini hanya sebagai jam cadangan. Misalnya kita berhalangan hadir dalam mengajar, sehingga ini kita misalnya di minggu keberapa, misalnya di minggu kedua bulan Agustus misalnya berhalangan hadir, kita masih punya 1. Misal kita bisa pakai 1. Kemudian minggu kapan lagi kita misalnya berhalangan hadir, kita bisa pakai. Dan ini tidak mesti di bulan November, karena ini namanya rencana ya, rencana program semester, sehingga mungkin saja ini bisa berubah sesuai dengan kegiatan di lapangan atau di kelas, sehingga ini disesuaikan dengan kelas. Ini hanya sebagai rencana, kita hanya berencana. Nanti prakteknya ada di lapangan atau di kelas. Nanti ini dipakai di kapan, itu disesuaikan dengan kebutuhan guru dalam mengajar, sehingga kita bisa pakai ini jam cadangan kalau sewaktu-waktu kita butuhkan. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di format selanjutnya di sini kita periksa dulu. Oke, di sini ada jumlah tatap muka. Kita jumlahkan yang ini, juga kita jumlahkan tatap muka. Oke, jumlah tatap muka di sini sudah ketambahan dengan ulangan harian, sehingga kan tadi di minggu efektif jumlah tatap muka itu 31, ini artinya belum ketambahan yang penilaian harian, sehingga nanti kan 31. Kemudian kalau di Excel yang sini jumlah tatap mukanya udah ditambah dengan penilaian harian sebanyak 8 JP, sehingga 31 ditambah 8 adalah 39 tatap muka, atau kita bertemu sebanyak 39. Kemudian di sini kita jumlahkan 2 tambah 1, 3, 3, 3, 3. Semuanya harus jumlahnya 3, karena satu hari itu kita 3 JP ya, ini harus 3 semua. 3 JP kita jumlahkan harus 3 JP. Kemudian di sini ada jam cadangan. Jam cadangan ada 9 JP, yaitu yang abu-abu ini ya. Ada 3 minggu jam cadangan. 9. Kemudian total jumlah jam efektif, sehingga kita totalkan 48. Oke. Sehingga kita bisa sinkronkan dengan data di minggu efektif, dan program tahunan harus sama. Tidak boleh beda. Misalnya di sini jam cadangannya 9. Misalnya di sini bukan 9, misalnya 10, tapi di minggu efektifnya 9, itu berarti tidak sinkron. Kita harus sinkronkan data-data yang ada. Tidak boleh satu data dengan data yang lain berbeda-beda. Antara data yang satu dengan yang lain harus sinkron, harus sama gitu ya.
Oke, sehingga di sini kita sudah membahas tentang program tahunan. Formatnya seperti ini kurang lebih, juga ada keterangan-keterangannya. Warna-warna ini punya keterangan. Yang ini juga kan, oh iya, yang Desember ya, ini ya. Desember itu tidak ada yang efektif, sehingga kita tidak usah mengisi kegiatan pembelajaran di bulan Desember. Ini artinya misalnya warna merah ini apa keterangannya? Oh, ada penilaian akhir semester. Kemudian warna ungu ini di minggu ketiga artinya apa? Oh, penerimaan pembagian rapot atau kegiatan pasca ulangan akhir semester atau penilaian akhir semester. Kemudian warna kuning ini artinya apa? Oh, warna kuning itu artinya libur semester gitu ya. Sehingga lengkap sudah apa yang kita bahas di dalam program semester, kurang lebihnya seperti itu. Bagi yang belum mencoba, selamat mencoba.